Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Selain dua kabar utama tadi, beragam kabar seputar pemilu kada dan politik akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Prita Zega, inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pemilu kada sore hari ini pemirsa. Sebuah insiden terjadi pasca debat kedua Pilgub Sumatera Utara. Mobil yang ditumpangi oleh calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dilempar batu oleh orang tak dikenal. Atas peristiwa itu tim hukum Bobi Surya akan melapor ke polisi. Seperti inilah suasana keributan yang terjadi di luar lokasi debat kedua Pilgub Sumatera Utara di depan Hotel Santika Medan. Sorak-sorai antar pendukung serta aksi saling lempar botol air mineral pun tak terelakkan antar kedua pendukung pasangan calon gubernur. Suasana makin panas saat Cagup Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, akan meninggalkan lokasi. Mobil yang ditumpangi Bobi tiba-tiba dilempar batu oleh orang tak dikenal dari kerumunan massa. Beruntung, kericuan dapat segera diatasi oleh polisi yang bertugas. Mobil yang ditumpangi Bobi pun dapat dikawal oleh petugas keluar dari lokasi. Atas peristiwa itu, tim hukum Bobi Surya pun berencana melaporkan hal ini ke Polrestabes Medan. Semua orang mendengar yang ada di situ. Saya kebetulan ada di situ, meski jaraknya jauh karena saya juga di mobil. Tapi melihat sendiri terjadi apa yang kita sebut tadi malam itu ada pelemparan. Tapi kita tidak tahu siapa yang melempar. Dan pakai tadi suara itu ada, gitu. Dan kemudian malam itu juga saya koordinasikan tim hukum kami kumpul di sini dan menyiapkan untuk menyampaikan laporannya. Tidak ada yang terluka dalam peristiwa pelemparan itu. Tim pemenangan Bobi Surya membantah jika peristiwa itu dipicu dari pendukung mereka yang lebih dulu melempar botol air mineral. Hinca berharap kedua belah pihak dapat lebih menjaga ketertiban di debat ketiga untuk menciptakan suasana pilgub yang riang gembira. Melempar nih bang, baju hitam nih bang. Ini baju hitam itu. Apa tuh? Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rakornas ini juga dihadiri kepala daerah dari seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah termasuk aparat penegak hukum. Dalam arahannya, Presiden mengatakan Rakornas ini merupakan momen langka karena dihadiri oleh seluruh elemen pemerintahan dan pembuat kebijakan dari seluruh wilayah Indonesia. Saya sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategik. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Jadi terima kasih kehadiran saudara-saudara dan terima kasih.
Rakornas yang bertajuk Implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan arah kehidupan bangsa dalam beberapa tahun ke depan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kristanti Yosefa, Andri Panca, TV One mengabarkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang terpilih sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Ucapan selamat disampaikan Prabowo dalam bahasa Inggris melalui akun media sosial X @Prabowo pada Rabu malam 6 November 2024. Menurut Prabowo, Indonesia dan Amerika Serikat merupakan mitra strategis yang memiliki hubungan yang kuat dan beragam, juga memiliki potensi yang sangat besar untuk saling menguntungkan. Prabowo menekankan perlunya kerjasama antara kedua negara dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia. Pemirsa, TV One melakukan penandatanganan kerjasama atau MOU dengan 4 lembaga survei nasional, yaitu Indikator Politik Indonesia, Poltreking Indonesia, LSI DNIJA, dan Foxpol Center untuk Pilkada Serentak 2024. Seperti apa jalannya acara penandatanganan kerjasama tersebut? Berikut laporan rekan Sira Safira dari Gedung Auditorium One Pulau Gadung, Jakarta. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat juga. Kami ucapkan selamat datang kepada para petinggi lembaga survei, selamat datang. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih tentunya dengan kedatangannya dan juga kami berikan apresiasi untuk kedatangannya pada sore hari ini. Kami juga ucapkan selamat datang kepada BOD TV One. Selanjutnya tentunya dalam acara penandatanganan kerjasama grup FIFA dengan 4 lembaga survei ini akan kita lakukan, di mana TV One sebagai TV nasional nomor 1 tentunya berkomitmen sebagai TV pemilu, juga tentunya kita akan menyiarkan acara dalam Pilkada Serentak. Tentunya ini bagian dari kerjasama dalam Quick Count Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Untuk itu kita mengadakan penandatanganan kerjasama antara FIFA Group dengan juga 4 lembaga survei, yaitu Indikator, kemudian Poltreking, LSI DNIJA, dan juga Foxpol Center. Kita langsung saja memasuki acara inti, yaitu pada saat ini kita akan terlebih dahulu mempersilakan kepada Ibu Maria Goretti Limi selaku Direktur Bisnis, Marketing, Sales, dan Programming TV One. Kami persilakan Ibu Limi untuk maju ke depan. Dan ini akan ada prosesi penandatanganan kerjasama Quick Count Pilkada 2024 antara FIFA Group dengan 4 lembaga survei. Dan kita persilahkan, terima kasih Ibu Limi sudah berada di posisinya. Kemudian kita akan panggilkan satu persatu dari perwakilan lembaga survei kepada yang terhormat Bapak Foni Hidayat selaku Direktur Utama Indikator. Kami persilakan untuk maju. Selanjutnya kami juga persilakan kepada Bapak Mas Duri Amrawi selaku Direktur Program Quick Count 2024 Poltreking Indonesia. Selanjutnya untuk Bapak Toto Izul Fatah, Direktur LSI DNIJA, kami persilakan untuk maju ke depan juga. Baik, untuk satu lagi kita juga masih akan menunggu kedatangan dari Bapak Pangi Syaniagu, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting. Saatnya kita akan sama-sama menyaksikan. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Ibu Limi untuk menandatangani Bu semua dokumen ini. Kita sama-sama akan melihat. Tepuk tangannya. Yang pertama, Ibu Limi sudah menandatangani untuk kerjasama dengan antara FIFA Group dengan Indikator. Kemudian juga dengan Poltreking. Selanjutnya dengan LSI DNIJA dan juga untuk Foxpol Center. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Selanjutnya kami persilakan kepada para pemimpin lembaga survei untuk satu persatu menandatangani. Terlebih dahulu kami minta kepada Bapak Fauni Hidayat selaku Direktur Utama Indikator untuk terlebih dahulu menandatangani. Kita berikan tepuk tangannya. Selanjutnya, baik, sudah, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Mas Duri Amrawi, Direktur Program Quick Count 2024 Poltreking Indonesia. Kami persilakan. Baik, itu sudah ditandatangani. Selanjutnya kepada Bapak Toto Izul Fatah selaku Direktur LSI DNIJA untuk memberikan tanda tangannya. Baik, dengan ini sudah penandatanganan kerjasama Quick Count Pilkada 2024 antara FIFA Group dengan 4 lembaga survei sudah dilakukan. Kami mohon kepada para petinggi dan juga Ibu Limi untuk sama-sama akan foto bersama. Untuk para petinggi lembaga survei boleh dipegang masing-masing berkasnya. Baik, kami persilakan kepada pemimpin redaksi TV One. Kepada Bang Lalumara Satria Wangsa untuk berada posisi di depan. Kita akan sama-sama menyaksikan foto bersama, sama-sama menunjukkan baik dari Ibu Limi sudah hadir, kemudian dari pemimpin redaksi TV One juga sudah hadir, Bapak Lalumara Satria Wangsa. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita juga akan mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui bagaimana dengan prosesi penandatanganan kerjasama antara FIFA Group dengan 4 lembaga survei. Tentu kita nanti setelah jeda kita akan mengajak Anda untuk mewawancarai pemimpin redaksi TV One, Bapak Lalumara Satria Wangsa dan juga Ibu Limi beserta dengan para pemimpin lembaga survei. Kami segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dan langsung saja kita ajak Anda untuk berbincang bersama dengan pemimpin redaksi TV One, Bang Lalumara Satria Wangsa untuk mengetahui bagaimana dengan prosesi penandatanganan tadi sudah dilakukan kerjasama dan ini bukan kali pertama ya Bang ya, karena kita juga sudah melakukan kita sebagai TV nasional, TV pemilu. Silakan Bang. Terima kasih ya, baik Bu Limi dan teman-teman dari lembaga survei dan para pemirsa TV One dimanapun berada, bahwa penandatanganan ini adalah bagian dari komitmen kami sebagai TV berita nomor 1, TV pemilu yang ingin selalu memberikan informasi yang akurat. Dan informasi yang akurat ini tentu kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga survei yang kredibel, yang memang sudah punya rekam jejak baik dalam survei maupun quick count, dan kami berterima kasih kepada teman-teman dari Indikator, Poltreking, LSI DNIJA dan Voxpoli yang sudah bekerja sama dengan kami. Kami berharap kerjasama ini bisa memberikan informasi secara cepat dan tepat dan akurat tentunya kepada pemirsa TV One. Saya kira itu. Baik, ada lagi mungkin Bang Mara yang ingin disampaikan ke depannya sebagai kita akan jadi penyelenggara juga memantau bagaimana 27 November 2024 Pilkada serentak? Harapan kami dari TV One adalah Pilkada berlangsung damai, riang dan gembira dan hasilnya juga diterima oleh semua pihak. Insya Allah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Mara. Selanjutnya untuk Ibu Limi mengenai kerjasama antara FIFA Group dengan survei, seperti yang tadi Bang Mara juga jelaskan bahwa kita sebagai TV nasional, TV berita nomor 1. Izin Bapak pimpinan dari lembaga survei dan juga Pak Lalumara, ya tentu saja
TV One ini kan semakin mengukuhkan dirinya sebagai TV Pilkada ya, dengan kita bekerja sama ini, yaitu memberikan informasi yang akurat dan juga update lah, di mana masyarakat tentu saja ingin tahu ya pada saat tanggal 27 November nanti jagoannya menang apa enggak ya, pasti begitu kan, ujung-ujungnya di situ. Ya. Betul, dan juga ini kan sebetulnya pilkada pertama yang serentak dan sangat kompleks. Kita di media aja merasakan betapa kompleksnya, apalagi ya juga teman-teman di redaksi pasti juga pusing ya. cukup bekerja keras itu menyajikan juga debat-debat pilkada ya yang ada di daerah-daerah itu, dan juga kita tahu bahwa teman-teman di KPU daerah itu juga sekarang ini bekerja keras ya untuk mensukseskan pemilu kada ini. Ya tentu saja harapan kita pada tanggal 27 November nanti kita bisa menyajikan hal yang terbaik buat pemirsa Indonesia semuanya, dan juga kita ya mensukseskan event ini ya, pesta demokrasi ini, dan juga masyarakat Indonesia memilih para pimpinan yang terbaik di daerahnya masing-masing. Bismillah kita jalankan, semoga kerjasama kita ini memberikan manfaat buat bangsa dan negara. Amin. Insya Allah. Tepuk tangannya meriah. Selanjutnya kepada Bapak Fauni Hidayat, Direktur Utama Indikator, mungkin bisa dijelaskan Pak Fauni, ini lembaga ini akan melakukan quick count di mana saja? Baik, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai salah satu lembaga yang dipercaya untuk bekerja sama dengan TV One. Indikator saat ini insya Allah kemungkinannya akan melakukan beberapa quick count di beberapa wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ada tersebar di beberapa wilayah di Sumatera, di Jawa, dan di Kalimantan, dan juga mungkin sebagian ada di Sulawesi. Dan sebagaimana Ibu katakan tadi, memang karena pilkada serentak saat ini, jadi membuat kita harus kerja keras ya. Harus habis-habisan karena permintaannya serentak dan bersamaan atau sekaligus. Tentu ini menjadi tantangan sendiri buat kita untuk menyelenggarakan quick count dengan baik, dengan presisi, dengan lancar, dan tentu saja kita berharap segala sesuatunya di lapangan berjalan baik, lancar, dan sesuai tentu saja dengan metodologi quick count selama ini. Jadi saya kira itu, terima kasih banyak. Baik. Selanjutnya kalau dari Bapak Mas Duri Amrawi selaku Direktur Program Quick Count 2024 Poltreking Indonesia, di mana saja sebaran wilayahnya? Baik, terima kasih banyak dari kami dari Poltreking Indonesia kepada TV One atas kepercayaannya selama ini kepada Poltreking Indonesia di dalam melaksanakan seluruh rangkaian proses riset ya yang dilakukan oleh Poltreking, secara khusus tentu dalam hal ini quick count Pilkada serentak 2024. Insya Allah Poltreking akan melaksanakan quick count di berbagai wilayah ya, di Pulau Jawa, di Jakarta, insya Allah di Jawa Timur, kemudian ada beberapa daerah di Kalimantan, ada Kalbar, Kalimantan Tengah, kemudian beberapa daerah di Sulawesi, ada Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Tengah, ada beberapa daerah juga di Sumatera, Kepri, Kepulauan Riau, dan beberapa daerah lain. Yang insya Allah Poltreking Indonesia akan melaksanakan quick count di sana. Dan kami ingin menyampaikan bahwa Poltreking Indonesia berkomitmen untuk menyajikan data secara akurat dan kredibel. Dan seperti tadi disampaikan oleh pimpinan TV One bahwa Poltreking Indonesia tentu sebagai bagian dari penyelenggara riset memiliki komitmen yang sama untuk menyajikan data secara akurat dan kredibel. Itu komitmen dan nilai yang kami pegang di Poltreking Indonesia, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan di Pilkada 2024 ini juga mengulangi pencapaian yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia di Pilpres dan Pileg 2024 kemarin. Alhamdulillah Poltreking paling presisi memprediksi pemenang
Pilpres 2024 dengan selisih 0,07%, artinya di bawah 0,1%. Prediksi poltreking terhadap pemenang Pilpres 2024. Demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya kepada Poltreking Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Toto Izul Fatah selaku Direktur LSI DNJA. Bisa dijelaskan sebarannya wilayah di mana saja ketika quick count? Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TV One yang telah ikut ambil peran, ambil bagian menjadikan pilkada bukan sekedar ajang kontestasi para calon kepala daerah, tapi lebih dari itu sudah menjadikan hajat akbar politik 5 tahunan ini sebagai ajang kontestasi para peneliti. Dan di sini ada taruhan rekod, ada taruhan kredibilitas, ada taruhan nama besar yang harus dijaga oleh teman-teman para peneliti dari masing-masing lembaga ini. Dan insya Allah kami dari LSI DNJA akan tetap konsisten menjaga moto kami, paling cepat, paling akurat, dan itu sudah kami buktikan setidaknya sudah lebih dari 100 quick count kabupaten kota se-Indonesia dan sudah 40-an quick count tingkat provinsi atau para calon kepala gubernur. Nah, saya kira tentu saja ini menjadi catatan rekod yang harus kami jaga, dan kami saya kira punya komitmen yang sama teman-teman dari seluruh lembaga survei bahwa riset dan quick count ini adalah produk sains yang harus kita jaga, jangan sampai dinodai oleh kira-kira hasil yang tidak akurat atau meleset dari yang seharusnya. Mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada pemimpin redaksi TV One, Bapak Lalumara Satriawangsa, kemudian kepada Ibu Maria Goreti Limi selaku Direktur Bisnis Marketing Sales dan Programming TV One, kepada para pemimpin lembaga survei juga kami ucapkan terima kasih. Demikian sudah penandatanganan kerjasama antara FIFA Group dengan 4 lembaga survei. Kembali ke studio. Anda kembali menyaksikan kabar pemilu kada. Pemirsa, 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tidak hadir dalam debat terakhir yang digelar KPU Kota Gorontalo. KPU menyebutkan kedua pasangan calon telah mengirim surat pemberitahuan, namun tanpa keterangan alasan. Debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo kembali digelar oleh KPU Kota Gorontalo. Namun tidak seperti debat-debat sebelumnya, debat kali ini hanya diikuti 2 pasangan calon dari 4 paslon yang menjadi peserta Pilwalkot Gorontalo. Kedua paslon yang tidak hadir yakni pasangan nomor urut 2 Ramli Anwar Ana Supriyana dan pasangan nomor urut 3 Adan Dambea Indra Gobel. Sementara 2 paslon yang hadir yakni pasangan nomor urut 1 Idris Rahim Andi Ilham dan pasangan nomor urut 4 yakni Rian Kono Charles Budidoku. Meski tanpa kehadiran 2 paslon, debat terbuka tetap dilaksanakan oleh KPU. Kedua paslon yang hadir memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya kepada publik. Menanggapi ketidakhadiran dari 2 paslon itu, Ketua KPU Gorontalo Mario Nurkaminden mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari kedua paslon. Namun dalam surat tersebut, kedua paslon tidak menuliskan alasan ketidakhadiran mereka. Ada 3 alasan yang urgent, kemudian menjadi dasar paslon untuk tidak hadir. Yang pertama soal sakit. Nah, itu harus ada surat izin dan juga surat dari lembaga yang berkaitan. Kemudian juga terkait ibadah. Begitu juga sama harus ada dasar atau lampiran daripada lembaga terkait. Nah, nomor 2 dan nomor 3, paslon nomor 2 dan nomor 3 ini telah memberikan pemberitahuan ke kita, tetapi memang secara prinsip mereka tidak menyampaikan apa hal yang membuat ketidakdatangan daripada paslon tersebut.
Walau tidak hadir, kedua paslon tersebut tidak mendapat sanksi dari KPU Gorontalo. Menurut Mario, KPU hanya sebagai fasilitator untuk menyediakan fasilitas bagi paslon dalam menyampaikan visi misinya. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Beragam strategi dipilih 3 calon gubernur Jakarta untuk menarik simpati masyarakat menjelang hari pencoblosan 27 November mendatang. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara DPD Real Estate Indonesia Jakarta. Dalam penyampaian visi misinya, Ridwan Kamil memberikan dukungan dan komitmennya pada program kerja di bidang perumahan, permukiman, dan real estate. RK yang hadir sebagai pembicara ingin menjadikan Jakarta menuju kota global berkelanjutan. Bahwa kota Jakarta dalam 5 tahun ke depan ekonominya akan banyak dipengaruhi oleh tata ruang. Semua yang kita lihat di Jakarta itu dampak dari politik tata ruang, ya. Oleh karena itu, saya menyampaikan pesan agar bersama-sama gubernur baru kita membangun Jakarta bersama Ray, yang mayoritas adalah ekonomi tata ruang, kan, dengan konsep berkeadilan, ya, pengentasan kekumuhan, ada dana renovasi, membangun apartemen buat Gen Z yang murah di atas pasar. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan belusukan ke daerah Cililitan, Jakarta Timur. Dharma mengunjungi pabrik UMKM tempe dan tahu di wilayah Cililitan, Kramat Jati. Selain melihat langsung tempat pembuatan tempe dan tahu, cagup dari jalur independen ini juga memaparkan program unggulan paslon nomor urut 2, salah satunya tim ekonomi adab. Kami sudah menyiapkan tim ekonomi adab yang akan membesarkan usahanya. Bagaimana caranya? Kami siapkan tim ekonomi adab yang akan memanage modalnya, modal dibantu oleh Pemprov, kemudian bahan baku juga dikontrol oleh Pemprov, lalu packagingnya nanti kalau mereka mau explore atau ekspansi, kita yang bantu siapkan desainnya, kemudian quality controlnya juga dari apa yang mereka kerjakan kami akan bantu. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bersilaturahmi dengan Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf. Dalam kesempatan ini, Pramono meminta doa menjelang Pilkada Jakarta. Jadi saya terima kasih sudah diterima oleh Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf. Beliau tadi mendoakan, doanya tentunya karena ini salah satu Habib yang sepuh, yang dihormati di Jakarta. Saya merasa beruntung, bersyukur masih bisa diterima oleh beliau. Saya ditemani oleh Habib Salim Jindan. Jadi sekali lagi saya terima kasih atas doa-doanya. Memang saya datang untuk meminta doa beliau. Ya. Menjelang Pilkada serentak, kurang dari 3 pekan lagi, ketiga paslon Pilkada Jakarta masih terus bergerilya untuk menarik simpati masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar pemilu kada akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, debat publik Pilkada Sumatera Utara kembali digelar. Kedua pasangan calon saling sindir mengenai kebijakan ketika menjabat sebagai pejabat di masing-masing wilayah. Debat publik kedua pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara kembali digelar KPU Daerah Sumatera Utara. Debat kedua ini mengangkat tema peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan. Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin berharap dengan adanya debat ini menjadi pendidikan politik terutama kepada calon pemilih di Pilgub Sumatera Utara. Para pemilih juga bisa menentukan pilihannya sesuai hati nurani. Debat publik yang kedua ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemilih untuk mengetahui lebih jauh mengenai visi, misi, dan program kerja kedua paslon. KPU Provinsi Sumatera Utara yakin bahwa debat publik ini merupakan pendidikan politik bagi pemilih dengan harapan besar menjadikan pemilih kita pemilih yang cerdas, pemilih yang objektif dan rasional, pemilih yang menolak politik uang dalam menentukan
pilihan politiknya. Tapi memang tidak pernah. Saling sindir antar kedua pasangan calon terjadi sejak keduanya memaparkan visi dan misi. Dalam debat ini, Bobi Nasution menyindir kebijakan Edi Rahmayadi ketika menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Pun halnya dengan Edi Rahmayadi yang menyindir kebijakan Bobi Nasution ketika menjabat sebagai Wali Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Seorang oknum ASN di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diperiksa Bawaslu akibat komentar di media sosial TikTok yang mendukung salah satu calon dalam pemilihan Bupati Tuban. Bawaslu Tuban, Jawa Timur memanggil dan memeriksa Lurah Baturetno Tuban, Arif Sujatmiko. ASN tersebut dipanggil usai berkomentar di salah satu konten media sosial TikTok. Arif yang memiliki akun TikTok bernama Gus Arif mengomentari konten video yang diunggah oleh salah satu akun. Dalam komentarnya, Arif menuliskan dukungan kepada salah satu paslon peserta Pilkada Tuban tahun 2024. Usai diperiksa Bawaslu, Lurah Baturetno Arif Sujatmiko mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Menurutnya, komentar itu ia tulis secara spontan. Jam waktu saya buat medsos saja. Jadi tidak ada yang terlalu mantap. Yang penting saya sudah salah lah, itu mengaku salah. Ya, tujuannya komentar itu untuk apa, Pak? Spontan saja, Pak. Karena saya kan kalau untuk hiburan, Pak. Meski sudah mengakui perbuatannya, Bawaslu Tuban tetap akan melakukan kajian mendalam sebelum diputuskan dalam rapat pleno. Dugaannya, sangkaan dugaannya di apa itu? Pasal 71 pidana dan juga netralitas ASN. Dan keputusan bersama juga. Oh, belum sampai sana. Kita akan kaji dulu barangkali. Masih dugaan, masih sangkaan dugaannya terkait tindak pidana pemilihan dan juga dan ataunya netralitas. Atas peristiwa ini, Bawaslu Tuban kembali mengingatkan seluruh ASN untuk bersikap netral dalam gelaran pemilu maupun pilkada. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan. Kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada sore ini, dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang bersama Agita Mahlika dan Andromeda Mercury. Saya Prita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.